Apa sih pegadaian syariah itu? Kalian pasti masih bingung juga kan? Apa sih perbedaannya? Yuk kalian simak video ini sampai habis ya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian pegadaian syariah. Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah ini memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Gadai diistilahkan dengan rahan dan dapat juga dinamai dengan al-habsu. Secara etimologis, pengertian rahan adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang tersebut. Kedua ada rukun dan syarat sah gadai syariah. Rukun gadai yang pertama, orang yang menggadaikan atau rahin, barang yang digadaikan atau markun, orang yang menerima gadai atau murtahin, dan hutang ijab kabul. Dengan syarat sahnya ada gadai sigot, yaitu ucapan berupa ijab kabul orang yang berakad. Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum, berakal sehat, sudah balik, serta mampu melaksanakan akad. Dan yang terakhir, barang yang dijadikan pinjaman atau marhut bi dan hutang atau marhum. Yang ketiga ada fungsi pegadaian syariah. Fungsi pegadaian syariah yang pertama, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Yang kedua ada menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. Yang ketiga ada mengelola keuangan perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Yang kelima, mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian. Yang keenam, melakukan penelitian dan pengembangan, serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Materi keempat yaitu landasan hukum gadai syariah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Materi kelima ada peran lembaga pegadaian syariah. Yang pertama yaitu menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksud untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat. Yang kedua yaitu untuk membantu dan melayani kebutuhan masyarakat berskala kecil yang untuk membantu pertumbuhan ekonomi. 6 adalah struktur organisasi pegadaian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang perusahaan umum atau Perum Pegadaian, bahwa Perum Pegadaian ini dipimpin oleh seorang direktur, yaitu Direktur Operasi dan Pengembangan, Direktur Keuangan, serta Direktur Umum yang seluruhnya berfungsi sebagai staf Direktur Utama. Dewan Pengawas Syariah atau DPS sebagai badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional yang terdiri dari ahli di bidang fikih muamalah dan memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan. Ini adalah bagian atau struktur dari organisasi pegadaian. Materi ketujuh adalah sumber dan penggunaan dana pegadaian. Sumber dananya yang berasal dari modal sendiri, penyertaan modal pemerintah, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan penerbitan obligasi. Sedangkan penggunaan dananya yang berasal dari uang kas, jasa pembiayaan, operasional perusahaan, dan pembelian aktiva tetap investasi. Materi ke-8 ada sistem operasional gadai syariah.
Pertama, nasabah menyerahkan agunan kepada pihak gadai. Agunan itu berupa barang bergerak. Yang kedua, pembiayaan dilaksanakan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, pihak pegadaian melakukan pembiayaan pada nasabah setelah perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak dan barang jaminan diterima oleh pihak penerima gadai. Yang keempat, nasabah melakukan pembayaran ditambah dengan biaya tambahan yang telah disepakati. Di bawah ini adalah bagian dari sistem operasional gadai syariah. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Materi ke-9, pegadaian syariah juga memiliki jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat saat ini, yaitu seperti pemberian pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah atau rahan, yaitu berupa penyerahan barang gadai oleh nasabah atau rahin untuk mendapatkan pinjaman yang jumlahnya ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan. Yang kedua, seperti penaksiran nilai barang, yaitu bahwa pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah atau rahin. Yang ketiga, seperti pegadaian syariah juga menyelenggarakan jasa ijarah, tempat penitipan barang untuk alasan keamanan. Yang keempat, seperti gerai emas atau gold counter, yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Yang kelima, ada ARUM atau arahan untuk usaha mikro kecil, merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah. Ada pelaksanaan dan penyelesaian sengketa jaminan gadai syariah. Implementasi gadai adalah suatu pelaksanaan gadai syariah di mana nasabah datang kepada mutahin dengan menyerahkan barang jaminan sebagai tanggungan utang untuk memperoleh pinjaman. Transaksi ini disebut sebagai arahan. Secara teknis, pelaksanaan atau kegiatan pegadaian syariah adalah yang pertama, jenis barang yang digadaikan. Yang pertama ada perhiasan seperti emas, perak, mutiara, intan, dan sejenisnya. Yang kedua ada peralatan rumah tangga seperti perlengkapan dapur, makan atau minum, perlengkapan bertaman, dan sebagainya. Yang ketiga ada kendaraan seperti sepeda ontel, sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Biaya-biaya sistem yaitu biaya yang dikenakan dalam pegadaian syariah meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang gadai. Persengketaan dalam konteks ekonomi biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Dari sinilah muncul ketidakpuasan antara para pihak yang berujung pada persengketaan. Berdasarkan hukum Islam, penyelesaian sengketa di bidang ekonomi bisa dengan beberapa cara, yaitu diantaranya ada al-sulh atau perdamaian, yang kedua ada tahkim atau arbitrase, yang ketiga ada wilayatul akhoda atau kekuasaan kehakiman yang terdiri dari al-hisbah dan al-mazalim. Basarnas dan Peradilan Agama merupakan lembaga penyelesaian perselisihan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perbankan Syariah. Pada pegadaian syariah, alternatif penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Peradilan Agama atau Basarnas. Yang ke-10 ada perkembangan pegadaian syariah. Dalam perkembangannya, pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan negara atau PM sejak tanggal 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 1969 menjadi perusahaan jawatan atau berjan. Dan selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1960 yang diperbaharui dengan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 berubah lagi menjadi perusahaan umum atau perum. Kemudian pada tahun 2011 perubahan status kembali terjadi, yakni dari perum menjadi perseroan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah PP nomor 51 tahun 2011 yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember tahun 2011. Dikeluarkan UU nomor 7 tahun 1992
dan penyempurnaan menjadi UU Nomor 10 Tahun 1992 dan penyempurnaan lagi menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang di dalamnya mengatur tentang pegadaian syariah yang memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Materi yang ke-9 ada aplikasi akad rahan pada pegadaian syariah. Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad rahan adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian tersebut menyimpan dan merawat barang di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan ini adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar inilah, menurut Pegadaian Syariah, dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang diambil, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Dalam hal ini, akad rahan yang dimaksudkan adalah produk pembiayaan rahan yang ada di pegadaian syariah. Yang terakhir ada perbedaan pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Berikut adalah pegadaian syariah. Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, maka barang tersebut akan dijual kepada masyarakat. Maksimal jangka waktunya adalah 4 bulan. Uang kelebihan sama dengan hasil penjualan dikurangi uang pinjaman plus jasa penitipan plus biaya penjualan. Bila uang kelebihan dalam 1 tahun tidak diambil oleh pemilik barang, maka akan diserahkan kepada lembaga ZIS. Jasa simpanannya berdasarkan nilai taksiran. Sedangkan dalam pegadaian konvensional, bila lama pengembalian melebihi perjanjian, maka barang tersebut akan dilelang kepada masyarakat. Maksimal jangka waktunya adalah 3 bulan berdasarkan persentase uang pinjaman. Uang kelebihan sama dengan hasil lelang dikurangi uang pinjaman plus sewa modal plus biaya lelang. Bila uang kelebihan dalam 1 tahun tidak diambil oleh pemilik barang, maka akan menjadi milik pegadaian. Sewa modalnya berdasarkan pinjaman. Mungkin itu saja penyampaian materi terkait dengan pegadaian syariah. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi cerita dari saya tentang pegadaian syariah. Semoga kalian paham ya sekarang. Jadi, tadi penjelasan tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pegadaian syariah adalah layanan kedai yang tidak atau bunga berbunga. Pegadaian syariah ini adalah salah satu unit dari PT Pegadaian atau Persero. Kalau kedai syariah adalah akad atau perjanjian utang piutang dengan memberikan barang jaminan menggunakan aturan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Terus pegadaian dapat keuntungannya dari mana ya? Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara memperlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjamannya. Pegadaian syariah berjalan di atas 2 akad transaksi syariah, yaitu yang pertama ada akad rahan. Rahan yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas hutang oleh nasabahnya. Yang kedua ada akad ijarah, yaitu akad permindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang gerak milik nasabah yang telah melakukan akad tersebut.
Sistem pegawai syariah mempunyai tiga prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip bisnis atau tijarah, yang kedua ada prinsip tolong menolong,